Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid kedua, mulai dari halaman 138, yaitu pada bab Kitab Adab Tilawah Al-Quran. Ini merupakan lanjutan dari pembacaan yang lalu. Berkata Wahid bin Al-Ward, kami melihat pada segala pembicaraan dan pengajaran ini, maka kami tiada mendapati sesuatu yang lebih menghaluskan hati dan menarik kedukaan daripada membaca Al-Quran, memahami dan mentadabburkannya. Maka membekaslah hamba dengan tilawah itu, bahwa ia bersifat dengan perihal ayat yang dibacakan. Ketika membaca ayat wa'id atau ayat yang mengandung ancaman, azab, dan pengikatan ampunan dengan syarat-syarat yang lemah ia dari ketakutannya, seakan-akan ia hampir meninggal dunia. Dan ketika membaca ayat yang melapangkan dan janji ampunan, ia bergembira, seolah-olah ia terbang dari kegembiraan. Ketika menyebut Allah, sifat-sifat dan nama-namanya, lalu tertunduklah ia menegur kepala, karena merendahkan diri bagi keagungannya dan merasakan kebesarannya. Ketika disebutkan oleh orang-orang kafir akan apa yang mustahil bagi Allah Azza wa Jalla, seperti disebutkan mereka bahwa Allah Azza wa Jalla mempunyai anak dan teman hidup, lalu suaranya merendah dan batinnya hancur karena malu dari kecilnya perkataan orang-orang kafir itu. Dan ketika disifatkan surga, lalu menggerakkan batinnya karena rindu kepadanya. Dan ketika disifatkan neraka, lalu gemetarlah sendi-sendinya karena takut daripadanya. Tatkala Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Mas'ud, bacalah kepadaku. Maka Ibnu Mas'ud bercerita, lalu aku mulai dengan surat An-Nisa. Tatkala sampai kepada ayat 42, yang artinya, bagaimanakah ketika kami datangkan kepada tiap umat seorang saksi, dan engkau kami jadikan saksi atas umat ini. Aku melihat kedua matanya berlinang air mata, seraya mengatakan kepadaku, cukuplah sekian sekarang. Itu adalah karena dengan mempersaksikan keadaan yang demikian, mempengaruhi keseluruhan isi jiwa. Dan ada dalam golongan orang-orang yang takut, atau al-khaifin, orang yang jatuh tersungkur kepitaman pada ayat-ayat wa'id. Dan di antara mereka ada yang terus meninggal waktu mendengar ayat-ayat itu. Hal-hal yang seperti ini membuat si pembaca itu di luar daripada dia, sebagai menceritakan saja kalam Allah Ta'ala. Apabila ia membaca, inni akhufu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Artinya, sesungguhnya aku takut akan kena siksaan
hari yang besar jika aku mendurhakai Tuhanku. Surat Al-An'am ayat 15. Dan tidaklah dia itu takut bila dia hanya membaca saja. Dan apabila ia membaca, alaika tawakalna wa ilaika anabna wa ilaikal masyir. Surat Al-Mumtahanah ayat 4. Artinya, kepada Engkau kami bertawakal, dan kepada Engkau kami kembali, dan kepada Engkau juga kesudahannya. Dan tak adalah keadaannya bertawakal dan kembali, maka adalah dia membacakan saja kalam Allah Ta'ala. Dan apabila ia membaca wala nasr bira'na ala ma adaitumunna, surat Ibrahim ayat 12. Artinya, dan sesungguhnya kami akan bersabar terhadap perbuatan kamu yang menyakitkan kami. Maka hendaklah keadaan si pembaca itu sabar atau bercita-cita atas kesabaran, sehingga ia memperoleh kemanisan tilawah. Kalau tidaklah ia bersifat dengan sifat-sifat tersebut, dan hatinya tidak bolak-balik dengan hal-hal itu, maka adalah keuntungannya dari tilawah itu ialah menggerakkan lidah serta dengan tegas mengutuk dirinya sendiri waktu membaca firman Allah Ta'ala. Ala la'natullahi ala zalimin. Artinya, ingatlah kutukan Allah itu adalah untuk orang-orang zalim. Surat Hud ayat 18. Pada firman Allah Ta'ala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya, sangat dibenci Allah bahwa kamu ucapkan apa yang tiada kamu perbuat. Pada firman Allah Azza wa Jalla, sedangkan mereka masih dalam kelalaian dan tiada memperdulikannya. Surat Al-Anbiya ayat 1. Pada firman Allah Ta'ala, berpalinglah engkau dari orang yang tiada memperdulikan pengajaran kami dan hanya menginginkan kehidupan dunia semata. Surat An-Najm ayat 29. Dan pada firman Allah Ta'ala, siapa yang tiada bertobat, itulah orang-orang yang zalim. Surat Al-Hujurat ayat 11. Dan ayat-ayat lain sebagainya. Dan termasuk dia dalam maksud firman Allah Azza wa Jalla. Di antaranya ada yang buta huruf, tidak mengetahui kitab selain dari dongengan. Surat Al-Baqarah ayat 78. Yakni semata-mata tilawah saja. Dan firman Allah Azza wa Jalla. Dan banyakkanlah keterangan-keterangan di langit dan di bumi yang mereka lalui, tetapi mereka tidak memperhatikannya. Surat Yusuf ayat 105. Karena Al-Quran itulah yang menerangkan ayat-ayat itu di langit dan di bumi. Manakala dilaluinya ayat-ayat itu tanpa membekas padanya, maka adalah dia itu tidak memperhatikannya. Karena itulah dikatakan bahwa orang yang tiada bersifat dengan perilaku budi atau akhlak yang tersebut dalam Al-Quran, maka apabila ia membaca Al-Quran itu, lalu ia dipanggilkan oleh Allah Ta'ala. Mengapakah engkau begitu terhadap kalamku dan engkau tidak memperhatikan kepadaku? Tinggalkanlah kalamku bila engkau tidak kembali kepadaku. Seorang pendurhaka apabila membaca Al-Quran dan mengulang-ulanginya adalah seumpama orang yang mengulang-ulangi membaca surat Raja. Pada tiap-tiap hari beberapa kali. Surat itu telah dituliskan kepadanya dalam gedung kerajaan dari raja itu.
si pembaca tadi bekerja meruntuhkan gedung tersebut dan bertekun mempelajari surat raja. Lalu sekiranya ia meninggalkan mempelajari surat itu ketika keadaannya begitu bertentangan, niscaya adalah dia terjatuh daripada mempermain-mainkan dan daripada berhak mendapat kutukan. Karena itulah, berkata Yusuf bin Asbad, sesungguhnya aku amat mementingkan tilawah Al-Quran. Apabila aku sebutkan sesuatu di dalam Al-Quran yang aku takut akan kena kutukan, lalu aku berpaling kepada tasbih dan istighfar. Orang yang berpaling daripada mengamalkan menurut Al-Quran, itulah yang dimaksud dengan firman-Nya. Kemudian janji itu mereka buang ke belakang dan mereka mengambil sedikit keuntungan gantinya. Amatlah buruknya apa yang mereka ambil itu. Surat Ali Imran ayat 187. Karena itulah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bacalah Al-Quran, apa yang menjinakkan hatimu dan melembutkan hati kulitmu. Apabila kamu menyalahinya, maka tidaklah kamu membacanya. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Pada sebagian riwayat tersebut, apabila kamu menyalahinya, maka bangunlah dari Al-Quran itu. Berfirman Allah Ta'ala, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berfirman itu, ialah mereka yang ketika disebut nama Allah, hatinya penuh ketakutan. Dan apabila dibacakan kepadanya keterangan-keterangannya, bertambah keimanannya. Karena itu, dan mereka bertawakal kepada Tuhannya.